Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah membangun kebiasaan untuk berdoa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada di antara kita yang usianya hari ini sudah 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, bahkan ada yang di atas 70 tahun. Maka apa satu kebiasaan baik yang bisa kita rutinkan dan kita istiqomahkan sejak hari ini hingga kita meninggal dunia, dan kebiasaan itu tidak membutuhkan modal berupa uang, hanya modal kemauan dan tekad, yaitu adalah kebiasaan untuk berdoa. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu membangun aktivitas terbiasa berdoa. Alasan yang pertama adalah karena doa itu adalah ibadah. Sehingga salah satu aktivitas yang ringan, yang mudah untuk dilakukan, tidak butuh biaya adalah aktivitas berdoa. Dan aktivitas itu dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ad-du'a'u huwal ibadah. Hakikat ibadah itu adalah doa, atau doa itu adalah intinya ibadah. Sehingga ketika kita punya habit, ketika kita punya kebiasaan, rutinitas harian yang kita istiqomahkan, maka itu adalah pundi-pundi pahala yang kita bisa bangun dari sekarang hingga kita meninggal dunia. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu membangun kebiasaan untuk berdoa, yaitu adalah agar kita tidak tercatat sebagai orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu sulit untuk berdoa. Kenapa? Karena untuk bisa berdoa harus ada rasa hina, harus ada muncul di dalam hati rasa butuh. Maka orang-orang yang sombong kenapa sulit berdoa? Karena dia tidak muncul rasa hina, tidak muncul rasa butuh di dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kita membangun kebiasaan berdoa? Supaya kita tidak tercatat sebagai orang yang sombong. Dengan kata lain, orang sombong tidak berdoa. Hal ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala rabbukum ud'uni, kata Allah. Allah sampaikan, berdoalah, astajib lakum, aku akan kabulkan, ijabahkan untuk kalian. Dan kemudian innalladzina yastakbiruna, kata Allah, sesungguhnya orang yang sombong an ibadati, dari berdoa kepadaku. Dan kemudian disebutkan juga innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berdoa, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sehingga alasan kedua kenapa kita butuh berdoa, supaya kita tidak dianggap sebagai orang sombong. Karena orang kalau sombong itu dia ngerasa, ngapain sih harus berdoa, ngapain sih harus minta gitu. Maka hanya orang-orang yang merasa butuh kepada Allah yang bisa berdoa. Kemudian yang ketiga alasannya, agar kita tidak dimarah dan tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong, dan Allah tidak suka kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Hal ini dinyatakan oleh Nabi SAW. Man lam yas'alillah, siapapun di antara makhluk ciptaan Allah, siapapun di antara manusia, di antara hamba Allah yang dia tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah marah.
Allah murka kepada dia. Kenapa begitu sombongnya sehingga tidak mau menengadahkan tangan meminta dan memohon kepadanya. Kemudian alasan yang keempat, kita butuh kepada Allah dalam urusan apapun. Mau itu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Hal ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, "Salullah kulla syai'." Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah apapun kebutuhan kalian. Hatta asyis'a. Bahkan untuk urusan sendal, urusan tali sendal yang putus. Di situ dikatakan hatta sayran na'li. Karena kalau urusan yang sepele seperti sendal, seperti sepatu, itu kan perkara yang kita injak dan sepele. Tapi kalau Allah tidak mudahkan itu, maka kita akan celaka. Sehingga dikatakan oleh Aisyah, fa innallah lau lam yuyassirhu. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan, maka lam yatayassar. Pasti sulit. Sehingga kita akan merasakan nanti ketika pakai sepatu kakinya kesekeleo, pakai sendal, keserimpet dan yang lainnya. Apalagi urusan-urusan yang besar. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla karena kita butuh bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Itu alasan yang keempat. Kenapa kita perlu membangun kebiasaan untuk berdoa. Dan terakhir, alasan yang kelima. Kenapa kita perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Disebutkan di dalam satu riwayat terkait dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan dan menyampaikan, "Ma min muslimin yad'u laisa bi ismin." Siapapun di antara umat Islam, kata Rasul, yang dia berdoa dan konten doanya, isi permintaannya bukan perkara dosa. Wala qati'ati rahimin, dan isi doanya bukan konten, bukan permintaan untuk memutus silaturahim, maka ada 3 benefit yang dia akan dapatkan dari Allah. Illa a'tahullah ihda salasin, akan dapat 1 dari 3 balasan. Balasan yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Pilihan pertama, Allah akan beri keterkabulan atas apa yang dia minta. Sehingga kalau dia misalkan diminta dimudahkan atas satu urusan, maka Allah permudah urusan tersebut dan itu disegerakan. Tapi apakah ketika kita berdoa, kita meminta, apa yang kita minta, apa yang kita doa, itu belum segera dikabulkan, apakah itu artinya doa sia-sia? Jawabannya tidak. Karena masih ada 2 balasan lain yang Allah siapkan. Kata Rasul, pilihan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, setiap aktivitas doa yang dia lakukan itu dikonversi oleh Allah sebagai tabungan menjadi saldo pemberat timbangan kebaikan dia di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Sehingga jangan merasa kok saya sudah berdoa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kok tidak kelihatan hasilnya secara duniawi. Ketahuilah bahwa tabungan itu disimpan dan saldo kita di akhirat. Dan kemudian yang ketiga, jenis balasannya adalah wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mislaha. Allah ganti dengan diselamatkannya kita dari keburukan yang nilainya setara dengan apa yang kita minta. Misalkan kita berdoa minta mobil harga 500 juta. Mungkin yang datang kepada kita bukan mobil 500 juta, tapi kita diselamatkan dari kecelakaan yang mana kalau itu operasi itu butuh biaya 500 juta. Karena doa kita tadi pada waktu kecelakaan nggak sampai tugel tangannya, nggak sampai patah kakinya, mungkin hanya keseleo, mungkin hanya lecet. Itu berkat doa kita. Sehingga kadang manusia itu putus asa dan cepat berhenti dari berdoa gara-gara dia hanya melihat opsi yang pertama. Oh, Allah nggak kasih itu apa yang saya minta. Padahal bisa jadi dari kecelakaan-kecelakaan, dari hal-hal yang harusnya itu menimpa dia dan lebih berat, dia diselamatkan oleh Allah berkat doa-doanya selama ini. Tapi itu tidak dinilai. Kadang manusia tidak melihat itu. Harusnya dia ketika tabrakan mungkin sudah remuk tulangnya, tapi karena doa nggak sampai remuk. Hanya mungkin lecet dan yang lain. Yang itu kalau remuk nilainya bisa 500 juta atau lebih. Itu adalah 5 alasan. Kenapa kita perlu membangun kebiasaan baik menjelang sisa usia kita sekarang hingga kita meninggal dunia. Alasan yang pertama tadi, karena doa adalah ibadah. Alasan yang kedua,
agar kita tidak dicatat sebagai orang yang sombong, karena orang sombong itu tidak berdoa. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak dimurkai oleh Allah, karena Allah marah kepada hambanya yang tidak mau berdoa. Yang keempat, karena kita butuh kepada Allah dalam setiap urusan, meskipun perkara itu kita pandang sepele. Dan tadi alasan yang kelima adalah karena kita akan mendapatkan benefit dari setiap doa kita, dan tidak ada yang sia-sia atas aktivitas kita menengadahkan tangan ke hadapan Allah, ke langit Allah Azza wa Jalla. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat konten doa kita, apakah dari komponen doa-doa kita itu lebih didominasi oleh perkara-perkara dunia atau sudah seimbang antara isi permintaan kita terhadap urusan dunia dengan urusan akhirat. Tidak ada yang salah jika kita berdoa meminta kebaikan pada urusan-urusan dunia, tapi tolong cantumkan juga perkara-perkara akhirat di dalam doa-doa kita. Dan kemudian sebagai penutup di khutbah yang kedua, ada salah satu adab di dalam berdoa, dan ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka gunakanlah nama-nama Allah tadi di dalam munajat kita, di dalam doa-doa kita, sehingga kita memiliki PR sebenarnya, yaitu bagaimana kita mengupgrade kemampuan kita dalam berdoa, bagaimana kita mampu mengupgrade pengetahuan kita tentang tata cara, tentang kualitas doa, sehingga saat kita berdoa bukan dalam posisi yang asal-asalan, tapi doa yang benar-benar berkualitas. Karena kita mungkin selama ini sudah sering berdoa, tapi bisa jadi secara kualitas, secara isi kandungan doa kita mungkin masih ada yang belum maksimal. Maka mari kita pelajari. Bahkan untuk berdoa saja kita butuh belajar bagaimana cara, adab, etika, dan tata cara untuk berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.